Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Kali ini saya akan bahas beberapa komentar orang yang diberikan di video saya yang viral di beberapa Facebook page. Jadi di sana saya ngebahas bagaimana cara mencegah tertular virus corona baru, yaitu COVID-19 ini dengan cuci tangan, hand hygiene, menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan hand rub, dan dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Namun memang di video itu saya berbahasa Batak, berbahasa daerah. Jadi saya akan coba klarifikasi komentar-komentar negatif, komen yang nyinyir di sana, dan beberapa komentar positif bahwa saya memang mengadakan video itu memang tujuannya untuk edukasi, ya, untuk menyampaikan informasi. Tidak ada niat untuk sok pintar atau tidak ada niat untuk membuat panik, karena di awal sendiri di video itu saya menyampaikan jangan panik. Baiklah, kita akan sama-sama bahas. Tapi kalau kamu baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya karena saya senang sekali berbagi info kesehatan di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, ini dari selain batuk dan bersin, apalagi ciri-ciri terkena virus corona ini, dok? Selain batuk dan bersin, apalagi ciri-ciri terkena virus corona ini, dok? Jadi gejalanya bervariasi dari flu-like syndrome bisa sampai ke gejala pneumonia. Kalau dia flu-like syndrome, dia bisa seperti flu, ya. Ada batuk, ada demam, bisa diikutin oleh bersin-bersin, dan hal ini bisa menyerupai berbagai penyakit. Nah, kalau dia gejalanya sampai ke gejala berat, biasanya ini karena memang ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta pada orang tersebut seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Gejalanya itu bisa parah sampai ke kesulitan bernapas, sesak napas, seperti gejalanya pneumonia. Jadi, kalau dia tarik napas, dia nggak bisa full. Jadi dia kayak tanggung gitu mau bernapas. Jadi kita nggak bisa pastiin seseorang terkena virus corona baru ini hanya dengan melihat ciri-cirinya. Maka dari itu, jika punya ciri-cirinya, apalagi punya riwayat terpapar ke daerah yang memang udah ada confirm positif virus corona, segera periksakan diri ke dokter, memakai masker untuk kemudian diperiksa. Berikutnya, kadang kita tidak tahu kapan orang bersin, jadi bagaimana kita bisa jaga jarak dengan orang lain. Itu WHO atau WHO sudah merilis bahwa kita sebaiknya jangan dulu terlalu dekat satu sama lain, yaitu punya jarak minimal 1 meter. Karena BNPB sendiri juga sudah menyampaikan via SMS, ya, ke banyak nomor. Jadi jaga jarak amannya itu 1 meter minimal. Dan kalau kita memang tidak tahu orang mau bersin atau enggak, jadi kita minimal terlindungi. Nah, selain itu kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan banyak makan, istirahat cukup, konsumsi makanan yang bergizi, terutama sayur dan buah, dan boleh ditambahkan multivitamin seperti vitamin C, E, dan madu. Berikutnya, ini komentar paling nyinyir di video saya itu bahasa Batak, tapi saya akan coba artiin. Aku nggak ngerti kamu ngomong ini tujuannya apa. Dari kelelawar dan dari ular kamu bilang. Sekarang kamu bilang lagi ada macam-macam virus corona. Jangan asal ngomong. Emang kamu mau jadi YouTuber, ya? Dari Adam dan Hawa juga udah ada ular dan kelelawar. Sekarang dapat dari mana virus corona ini? Gak masuk logika. Kalau benar, berarti dari dulu kenapa tidak pada mati orang-orang gitu, ya, dia ngomongnya gara-gara virus corona ini. Tapi kalau dibilang virus corona ini ciptaan manusia yang tidak bertanggung jawab, menurut logika, dumulung menurut Au. Pas menurut logika, karena orang sekarang di luar negeri sana menciptakan virus. Itu yang menurut saya masuk akal, katanya. Kamu ajarin pula untuk jaga kesehatan.
Janganlah sanduk mulu di au. Kamu kayak nakut-nakutin menurut aku. Nggak berbobot semua. Kamu tuh gila. Itu maaf cakapnya ya. Nggak tahu jaga kesehatan dengan cuci tangan. Padahal nggak sakit corona. Kayak mana lah itu gitu. Bagaimana ya gitu. Jadi gini. Saya klarifikasi satu-satu ya. Oke. Jadi kalau sumbernya dari kelelawar dari ular itu memang sudah beberapa rilis penelitian, nanti saya sertakan di deskripsi, bahwa memang punya kesamaan hingga 99%. Bahkan dari slide dosen saya yang dirilis dari Rumah Sakit Adam Malik pada pertemuan di sana juga dikatakan bahwa memang banyak kesamaan dengan bad cough, yaitu ya virus corona yang ada di kelelawar, dan sementara kelelawar itu dimakan ular, jadi memang besar kemungkinan sumbernya dari sana. Lalu dia ngomong ada macam-macam virus corona. Emang benar virus corona itu ada banyak, bahkan ada klasternya, ada 4, ada alpha, ada beta, ada gamma. Jadi alpha coronavirus, ada beta coronavirus, dan belum semua virus corona yang normal bersirkulasi di hewan ini teridentifikasi. Yang beta coronavirus itu ada di hewan burung aves dan di mamalia, karena kelelawar itu mamalia. Jadi benar ya, coronavirus itu ada banyak. Dan yang baru ketahuan COVID-19 ini juga baru diidentifikasi. Nah, yang YouTubers Dora Inata Ontahe, iya saya emang mau jadi YouTubers yang tujuannya mengedukasi masyarakat hal yang benar, sehingga informasi itu tidak hanya sampai tinggal di saya dan orang di sekitar saya, tapi semua orang bisa punya dan dapat manfaatnya. Dari Adam dan Hawa udah ada ular dan kelelawar. Bagaimana? Ya gini ya, di ilmu genetika ada namanya mutasi genetik. Jadi virus itu seiring dengan waktu bisa bermutasi menjadi lebih baik. Kalau di antibiotik, penggunaan antibiotik namanya resisten antibiotik. Jadi bakteri tersebut lebih tahan terhadap antibiotik jenis itu. Dulunya nggak tahan, jadi dia lebih memantapkan diri lah istilahnya. Begitulah mutasi genetik pada virus, sehingga mampu menginfeksi manusia. Alai molodidokon, virus corona ciptaan manusia. Jadi sebenarnya virus itu tidak diciptakan manusia ya. Emang dari dulu sudah ada virus. Ya virus memang bagian dari ciptaan Tuhan juga. Namun kita saja yang baru bisa mengidentifikasinya karena kita baru dapat ilmu pengetahuan. Nah, alana jual manuang, apalagi jual main luar negerian, boleh diciptakan halaki virus. Nggak bisa ya, tadi sudah saya ucapkan. Dan menurut itu yang paling masuk akal ya terserah, tapi saya ngomong berdasarkan keilmuan. Jadi tujuan saya di sini dia bilang biar hon, saya nggak ada tujuan nakut-nakutin, karena sekali lagi saya mau nenangin masyarakat supaya tidak panik, tapi sembari jaga kebersihan dan tingkatkan daya tahan tubuh. Tidak berbobot ya. Berikutnya saya akan baca komentar selanjutnya. Molo holan namar said memakai masker gabi habutuan ma iba namar said molo jolo badang molo morohana didok namar said, apalagi na viruson, bebas memakai masker untuk antisipasi preventif. Gini ya logikanya, kalau semua orang memakai masker, padahal sementara kita tidak mengutamakan memakai masker pada orang yang sakit, padahal orang yang sakit itu yang virulen, yang berpotensi menularkan ke orang lain, kan lebih efektif masker itu diberikan dulu kepada mereka yang sakit. Kita yang sehat ini sebaiknya fokus jaga jarak dan meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga semua orang punya andil untuk memberantas virus ini. Bebas memakai masker untuk preventif, memang lebih baik mencegah. Namun di sini kita lebih mengutamakan mereka yang sakit karena mereka yang punya droplet yang mengandung virus itu. Selanjutnya, anak pakat lahir di Jakarta, aledang lancar B Ina Ibana bahasa Batak. Saya nggak lahir di Jakarta, saya lahirnya di Labuan Batu. Selanjutnya, ada yang bilang gabe loakon do dokter munaon sude gabe pengamat corona pamalo-malohon. Saya nggak so pintar, saya ngomong ada sumber dan tujuannya emang mengedukasi masyarakat. Dan
Kalau memang kamu anggap saya bodoh, ya silahkan, itu hak kamu. Dan selanjutnya, molo menurutku virus coronaon hasil ciptaan manusia don. Sama aja kayak yang tadi ya, virus itu nggak bisa diciptain manusia. Dan negara maju katanya, yakin mahamu jadi unang polama birhamu, Tuhan no membalusina sida, nah penting berserah. Iya, kita emang harus berdoa, berserah kepada Tuhan, sembari melakukan hal yang memang sudah direkomendasikan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan dan penelitian. Jadi gak ada salahnya kita melakukan pencegahan dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, lanjut. Mulai sana jolo opun nihala Batak nggak, dari dulu katanya orang udah makan kelelawar dengan ular di Manado, tapi nggak pernah kena gini ya. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa ada yang namanya mutasi genetik. Jadi bisa saja virus tersebut mengalami mutasi. Namun intinya memang virus ini sudah dinyatakan WHO zoonotik, yaitu bisa menular dari hewan ke manusia. Kita tahu sendiri di sumbernya di sana, di Wuhan sendiri memang ada pasar ya, pasar yang memperjualbelikan hewan liar untuk dimakan. Jadi sekali lagi memang saya ngomong berdasarkan sumber. Berikutnya, Tole Marsibain Pandapon Nabe, dokter bukan jaminan dia tahu tentang corona. Iya benar, jadi kamu harus cross check juga apa yang saya omongin. Menurut saya corona bukan dari hewan, intina nonga songoni roa alamon musim. Nah katanya emang udah ginilah alam. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yang punya data yang tepat dan benar sudah menyatakan bahwa virus ini zoonotik, artinya bisa menular dari hewan ke manusia. Lanjut, Batak gadungan yaitu biar dia makan ilmu bla bla bla, mulut yang tidak memberkati. Baiklah, ini sebenarnya kan video tujuannya untuk memberi informasi dan memberi manfaat. Jadi kalau pendapat kamu seperti itu, kamu sudah nambah dosa buat diri kamu sendiri ya. Lanjut, Torpa malam-malohon do inat tahun gabe dohon memban gusar portibi. Tujuan saya edukasi dan untuk menenangkan orang, jadi bukan bikin gusar dunia. Lanjut, jadi songon dia mah cara dokter untuk mencegah itu saya sudah jelaskan, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kebersihan dan jangan sentuh wajah di luar, jaga jarak dengan orang minimal 1 meter. Hindari dulu kerumunan dan acara-acara yang menimbulkan keramaian. Dan di sini ada juga pendapat yang mengungkapkan adanya kebocoran zat kimia dari laboratorium bla bla bla. Jadi kalau ngomong kita harus evidence based ya. Kalau memang kamu punya data akurat, kamu silahkan share buat video kamu sendiri. Jadi jangan dompleng video orang lain untuk hal yang belum tentu pasti kebenarannya. Lalu coba ke Jakarta dok, asai butuh dokter sama dia panik ini halak di Jakarta. Semua pergerakan interaksi manusia di Jakarta tidak bisa diprediksi aktivitas apa dan orang mana yang dijumpai dalam suatu hari. Kalau teori do hitam malu dok. Emang dasarnya kan harus tahu teori dulu baru tahu praktiknya. Jadi emang udah dari sananya saya juga udah jelasin ini tujuannya untuk menyampaikan manfaat. Terus ada komen, padahal sekelas Menteri Kesehatan aja nggak berani menyimpulkan virus corona berasal dari kelelawar dan ular. Fokusnya Menteri Kesehatan adalah bukan mencari tahu sumber, tetapi bagaimana mencegah outbreak ini dan menanganinya. Kalau kamu pengen penasaran, coba cari di jurnal ilmiah ya. Oke, lanjut. Tong perlu hand sanitizer dok, apalah dang boy di pastihon di sada tempat adong ya itu benar, saya dukung. Lalu kalau bikin sensasi bukan gitu perempuan, siapapun kamu gak usah komen masalah virus. Ini adalah beban moral, terutama bagi tenaga kesehatan untuk berpartisipasi meningkatkan higienitas orang-orang dan meredam kepanikan. Jadi kalau kamu nggak punya hal untuk memberikan manfaat ke orang lain, silakan tahan komentar kamu menjadi komentar yang lebih baik dan lebih bijak lagi ya. Oke, lanjut.
virus corona tidak menular melalui udara, tapi virus corona menular melalui benda pakaian. Iya benar, dia bukan menular melalui udara seperti chickenpox, tetapi dia menular melalui benda-benda dan air liur yang terpercik. Tadi sudah saya jelaskan ya. Lalu molo lau tu mol jaga tangan sian maniop tiang-tiang lip, molo lau tu jamban buka pintu dengan kaki. Ini memang saran yang baik ya untuk kita terapkan. Lalu dokter napa malu-maluhon doho unang-unang ho anon parjolo alangon di corona. Nanti mungkin kamu yang duluan kena corona. Doa yang kurang baik ya. Dokter yang sok pintar. Saya ngomong evidence based. Kalau kamu punya sanggahan silakan buat video kamu sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya, komentar berikutnya, nagodang cerita, banyak kali ceritamu, baru lagi kamu lahir sudah ngelarang-larang. Siapa sih guru kamu? Jadi guru saya mendidik saya dengan sangat baik, dengan sangat bijak, sehingga saya berhasil menjadi orang seperti sekarang. Dan saya ngomong pasti punya dasar. Dan saya tujuannya bukan bikin panik, tapi meredam kepanikan dengan informasi, karena obatnya panik adalah pengetahuan. Nah, kalau ia anggap saya banyak cerita, ya mungkin bagi dia aja. Bagi orang lain mungkin info ini sangat bermanfaat. Jadi patokan lahir itu bukan berarti patokan seseorang dapat menyampaikan informasi ya. Saya lahir memang tahun 94, tapi bukan berarti saya hanya bisa ajarin orang yang lahir setelah saya itu, begitu ya. Jadi sekali lagi yang perlu saya tekankan bahwa memang masa inkubasinya virus ini 1 hingga 14 hari. Jadi seseorang di masa inkubasi ini, masa inkubasi adalah seseorang terkena hingga menunjukkan gejala. Ada orang yang tidak menunjukkan gejala, dia bisa jadi carrier. Nah, pada orang yang tidak menunjukkan gejala tapi virus itu ada di tubuhnya, dia berpotensi menyebarkan, walaupun sebenarnya yang paling berpotensi adalah yang menunjukkan gejala, karena dia batuk dan bersin. Namun tidak terlepas kemungkinan orang tersebut meludah atau bersin sekali 2 kali mengenai pegangan tangga, jadi ia bisa pegang. Nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan penelitian bahwa ada rentang waktu virus tersebut aktif di beberapa permukaan benda. Jadi intinya tetap tingkatkan daya tahan tubuh, berpikir positif, karena berpikir positif ini juga menghasilkan daya tahan tubuh yang lebih maksimal dari tubuh kita itu sendiri untuk melawan virus. Intinya, siapapun kamu, fokus bagaimana pencegahan dan mengatasi, dan jaga orang-orang yang kamu sayangi, terlebih mereka yang sehat yang ada di sekitar kamu. Sebarkan info ini, semoga bermanfaat. Jangan lagi kita ambil sudut pandang negatif, tetapi cobalah berpikir dari sisi positif dan ambil hal yang baik dari setiap apa yang kamu lihat dan kamu dengar dan kamu pelajari. Obat dari kepanikan adalah pengetahuan. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.